Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon lan kawilujengan katur panjenengan sedoyo. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu menekan tombol subscribe dan berkomentar dengan sopan. Saya berharap kita dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan juga berbagi pandangan mengenai materi yang akan kita bahas. Weton yang dinaungi Dewa Matahari adalah sebuah konsep unik dalam kepercayaan Jawa, menggambarkan karakteristik dan nasib seseorang berdasarkan hari kelahiran mereka. Konsep ini memadukan aspek astrologi, kepercayaan tradisional, dan simbolisme alam semesta. Dalam kepercayaan Jawa, weton tidak hanya menentukan karakter seseorang, tetapi juga berpengaruh pada peruntungan dan jalan hidupnya. Ada 3 weton spesifik, masing-masing memiliki nilai Neptune 15 yang memberikan mereka ciri-ciri khusus. Video ini akan menjelajahi masing-masing weton ini, mengungkapkan sifat unik mereka yang dikaitkan dengan cahaya dan dinaungi Dewa Matahari. 1. Jumat Pahing. Jumat Pahing dalam kepercayaan Jawa menawarkan perspektif yang mendalam tentang pengaruh hari kelahiran terhadap sifat dan nasib seseorang. Dengan nilai Neptune total 15, yang terdiri dari 6 untuk hari Jumat dan 9 untuk Pahing, weton ini menyimbolkan kekuatan dan kecerahan matahari. Orang yang lahir pada hari ini diperkirakan memiliki kepribadian yang luar biasa, menyerupai sifat matahari dalam menyinari dan memberi kehidupan. Pertama, orang dengan weton Jumat Pahing dikenal karena kemampuan mereka menerangi kehidupan orang lain. Mereka sering dianggap sebagai sumber inspirasi dan pencerahan, membantu dan memandu orang-orang di sekitar mereka. Kualitas ini tidak hanya mencerminkan kehangatan dan kepositifan, tetapi juga menunjukkan pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan sosial dan komunitas mereka. Kedua, sifat dermawan dan tekun menjadi ciri khas mereka. Primbon Jawa mencatat bahwa orang-orang ini seringkali sangat murah hati dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memberi cahaya secara metaforis melalui kepribadian mereka, tetapi juga secara praktis melalui perbuatan dan dedikasi mereka. Terakhir, weton Jumat Pahing juga membawa kekurangan. Sifat keras kepala dan kesulitan dalam memaafkan menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun mereka memiliki banyak kualitas positif, mereka tetap manusia dengan kelemahan dan kekurangan. Kekurangan ini, seperti halnya sisi matahari yang bisa membakar, menggambarkan dualitas karakter yang mereka miliki, baik membawa cahaya maupun potensi untuk menyebabkan kerusakan jika tidak hati-hati. Dalam hikayat Nusantara kuno, terdapat cerita tentang seorang tokoh bernama Suryakanta yang dikenal sebagai pemberi cahaya. Suryakanta merupakan seorang pemuda yang diberkahi dengan kekuatan luar biasa, yakni kemampuan untuk menerangi desanya yang selama ini hidup dalam kegelapan. Setiap hari, ia berjalan melewati desa-desa, dan cahaya yang terpancar dari dirinya memberikan kehangatan serta kehidupan kepada tanaman dan hewan, serta membawa kebahagiaan kepada penduduk desa. Suryakanta dihormati dan dicintai oleh semua orang, karena kebaikannya dan kecintaannya terhadap alam serta komunitasnya. Cerita Suryakanta juga menggambarkan bagaimana kekuatannya tidak hanya terbatas pada pemberian cahaya fisik, tetapi juga cahaya batin. Ia seringkali memberikan nasihat dan hikmah kepada mereka yang membutuhkan bimbingan, menyelesaikan konflik dengan kata-katanya yang bijak, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan. Kisahnya menjadi legenda di kalangan masyarakat, menginspirasi banyak generasi tentang pentingnya memberi tanpa mengharapkan balasan, serta menjadi sumber cahaya bagi orang lain, baik secara fisik maupun spiritual. 2. Rabu Kliwon. Memasuki analisis tentang Rabu Kliwon, kita menemukan sebuah harmoni antara elemen waktu dan sifat individu dalam kepercayaan Jawa. Pada Rabu Kliwon, nilai Neptune yang terkumpul adalah 15, dengan Rabu memiliki nilai 7 dan Kliwon 8. Angka-angka ini tidak hanya mencerminkan karakteristik dasar seseorang, tetapi juga membentuk bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia. Individu yang lahir pada weton ini cenderung memiliki sifat kepemimpinan yang kuat dan kecakapan dalam berbagai bidang kehidupan. Karakteristik kepribadian mereka sering diibaratkan dengan matahari yang terik pada tengah hari. Mereka memiliki kemampuan untuk menerangi dan menginspirasi orang lain dengan kata-kata dan tindakan mereka. Kehadiran mereka seringkali menjadi sumber semangat bagi banyak orang. Namun, sisi lain dari sifat matahari ini adalah bahwa mereka bisa menjadi sangat dominan dan terkadang keras kepala. Kepemimpinan dan keberanian mereka dalam mengambil keputusan
seringkali diimbangi dengan kecenderungan untuk bersikap otoritatif. Pada aspek pekerjaan, mereka dikenal sebagai pekerja keras dan tekun. Mereka tidak mudah menyerah dan selalu berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat mereka sering berhasil dalam karir, namun terkadang mengorbankan aspek pribadi atau hubungan mereka. Dalam hal asmara, Rabu Kliwon cenderung serius dan setia, tetapi sifat dominan mereka bisa menjadi tantangan dalam menjalin hubungan yang harmonis. Ketika kita menggali lebih dalam tentang Rabu Kliwon, ada petuah kuno Jawa yang mengatakan, layaknya matahari yang tak pernah lelah menyinari dunia, begitulah hati orang yang lahir di Rabu Kliwon, selalu bercahaya dan penuh semangat. Namun ingatlah, matahari yang terlalu terik juga dapat membakar. Petuah ini mengingatkan bahwa sifat kepemimpinan dan kecerahan hati harus diimbangi dengan kelembutan dan pengertian, agar tidak membakar orang lain dengan kekuatan dan ketegasan mereka. 3. Kamis Pon. Pada Kamis Pon, konsep weton dalam kepercayaan Jawa mengungkapkan keunikan karakter yang terpancar dari nilai Neptu mereka, yaitu 8 untuk hari Kamis dan 7 untuk Pon, menghasilkan total 15. Karakteristik individu yang lahir pada Kamis Pon sering diidentifikasikan dengan sifat kepemimpinan yang kuat dan kemampuan intuitif yang tinggi. Mereka dikenal memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dan sering dianggap sebagai pemimpin alami dalam lingkungan sosial atau profesional mereka. Individu Kamis Pon juga dikenal memiliki kecenderungan untuk mendalami bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Minat mereka terhadap pengetahuan seringkali membuat mereka menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi orang lain. Dalam pekerjaan, mereka cenderung tekun dan fokus, mampu mengatasi tantangan dengan cara yang strategis dan terorganisir. Hal ini memperkuat posisi mereka sebagai sosok yang dapat diandalkan dan dihormati. Dalam hal hubungan pribadi, mereka yang lahir pada Kamis Pon sering memperlihatkan dedikasi dan kesetiaan yang tinggi. Mereka cenderung menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan persahabatan, menjadikan mereka pasangan dan sahabat yang baik. Namun, kecenderungan mereka untuk menjadi dominan kadang-kadang dapat menyebabkan konflik, terutama jika mereka merasa kepentingan atau pandangan mereka tidak dihargai. Di sisi lain, weton Kamis Pon tidak luput dari kekurangan. Mereka bisa menjadi terlalu keras kepala, dan kadang-kadang terlalu berfokus pada detail, sehingga kesulitan melihat gambaran yang lebih besar. Hal ini bisa berdampak pada kehidupan profesional dan pribadi mereka, di mana fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci. Dalam membandingkan Kamis Pon dengan kepercayaan suku Maya, menarik untuk melihat bagaimana Dewa Matahari memegang peran penting dalam kedua budaya. Dalam kepercayaan Jawa, Kamis Pon dikaitkan dengan sifat-sifat yang bersinar seperti matahari, yang melambangkan kehidupan dan energi. Sejalan dengan ini, suku Maya kuno juga memuliakan Dewa Matahari, Kinich Ahau, sebagai simbol kekuatan, kehidupan, dan kesuburan. Kinich Ahau dianggap sebagai pemberi cahaya dan kehidupan, serta pelindung dan penguasa langit. Sifat-sifat ini memiliki persamaan dengan karakteristik yang diberikan kepada mereka yang lahir pada Kamis Pon dalam kepercayaan Jawa, di mana mereka dianggap sebagai pembawa cahaya dan kehidupan bagi orang-orang di sekitar mereka. Kedua budaya ini, meskipun terpisah oleh geografi dan waktu, menemukan titik persamaan dalam memandang matahari sebagai sumber kekuatan, pencerahan, dan panduan. Dalam kedua kepercayaan ini, matahari tidak hanya dilihat sebagai benda langit, tetapi juga sebagai entitas spiritual yang memiliki dampak langsung terhadap karakter dan nasib manusia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya matahari dalam berbagai budaya dan kepercayaan kuno, di mana ia seringkali diangkat menjadi simbol yang kuat dan penuh makna. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan matur sembah nuwun atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada kesalahan kulo nyuwun agunging samudro pangaksami. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.